Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvan, NIM 21104131318. Di sini saya akan membacakan ringkasan bab 1 tentang menentukan judul penelitian. A. Pendahuluan. Apa saja yang diperlukan untuk membuat tulisan yang menarik? Sebagian dari kita mungkin menjawab rangkaian narasi, pilihan diksi, alur cerita, bahkan kepadatan riset. Tetapi, bagian yang tidak kalah penting adalah mencantumkan judul yang tepat. Ibarat sampul, judul adalah rangkaian kalimat di bagian paling atas karya tulis kita, dan di sanalah pembaca bisa menilai mutu tulisan kita. Judul yang tepat tidak hanya membutuhkan rangkaian kalimat yang unik, menarik, dan kontekstual, tetapi juga rapi dan sesuai kaidah. Tetap penulisan yang amburadul hanya akan membuat calon pembaca merasa penulis tidak memiliki kredibilitas atau kemampuan yang terpercaya, sehingga jangankan lanjut membaca, melirik lagi saja belum tentu berkenan. Setiap huruf di awal kata ditulis dengan huruf kapital. Cara penulisan judul yang benar adalah menulis setiap awal kata dengan huruf kapital, terutama huruf pada kata paling depan. Aturan ini berlaku untuk hampir semua jenis kata, termasuk nama, tempat, sifat, dan keterangan. Namun, ada beberapa pengecualian yang akan dijelaskan pada poin-poin berikut. 1. Gunakan huruf kecil untuk preposisi, konjungsi, dan interjeksi. Yang dimaksud dengan preposisi adalah kata depan yang diikuti oleh kata lainnya, berfungsi untuk menjelaskan dan memberikan kesinambungan antara kata sebelum dan kata selanjutnya. Yang termasuk dalam preposisi adalah di, ke, pada, dalam, yaitu, kepada, daripada, terhadap, dan seterusnya. Contoh judul menggunakan preposisi. Tips memasak daging ala Chef Juna. Kata yang digunakan pada kalimat tersebut, kalimat preposisi adalah ala. Sedangkan konjungsi adalah nama lain dari kata sambung, berfungsi untuk menghubungkan kata-kata, kalimat, dan ungkapan-ungkapan, dan tidak memiliki makna khusus jika berdiri sendiri. Kata-kata yang termasuk konjungsi dan atau tetapi, ketika, seandainya, supaya, pun, seperti, oleh, karena, sehingga, bahwa, kalau, untuk, kemudian. Contohnya konjungsi dalam suatu judul. Dahulu kaya, kemudian miskin. Sebuah antologi kisah. Kalimat konjungsi yang digunakan pada contoh tersebut adalah kemudian dan sebuah. Terakhir, injeksi adalah istilah lain untuk kata seru yang mengungkapkan isi hati dari si pembicara. Kata ini relatif jarang ditemui pada judul karya-karya tulis serius, tetapi hanya menjadi pilihan untuk narasi yang bersifat efektif. Contoh interjeksi adalah alhamdulillah, duh, ih, cih, yuk, wah, wow, amboy, ah, lo, dan lain-lain. Contoh injeksi dalam suatu judul, jalan-jalan ke Maldives yuk. Kalimat yang digunakan pada contoh interjeksi itu adalah you. Meskipun demikian, ketiga jenis kata partikel tersebut harus tetap ditulis dengan huruf kapital apabila letaknya di kata pertama sebuah judul, sesuai dengan kaidah awal. Kita bisa menjadikan sebuah karya besar sebagai contoh pengecualian ini, termasuk dari Ave Maria sampai jalan lain ke Roma. 2. Perhatikan kaidah huruf kapital pada kata ulang. Terkadang kita menemukan kata ulang pada judul yang akan digunakan untuk mengetahui cara penulisnya. Pertama-tama, kita harus mengenali bentuk kata ulang tersebut. Pada dasarnya, kata ulang bisa didefinisikan sebagai kata yang telah mengalami pengulangan dalam kurung reduplikasi. Pada kata dasarnya,
kata ulang murni Devlingga dan kata ulang semu harus ditulis dengan huruf kapital di setiap awal kata karena sifatnya yang bisa dibilang tidak mengalami perubahan apapun. Contoh, hidup si kupu-kupu malam, sayap-sayap kenangan, sedangkan bentuk kata ulang sebagian kata ulang berimbun, kata ulang dwipurwa, dan kata ulang perubahan. Semua yang sederhana sudah mengalami perubahan. Bentuk hanya ditulis kapital yang huruf pertama, kata ulang, seperti pada judul berikut ini. Kapolres Situbondo. Gerak-gerik ibu korban mencurigakan berjalan-jalan di kota Surabaya. Aturan penulisan judul pada sebuah penelitian. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang berisi hasil-hasil penelitian. Skripsi yang ditulis dapat berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil kajian pustaka, kajian numerik, kajian analitik, ataupun hasil pengembangan suatu teknologi. Penulisan skripsi merupakan salah satu bentuk penulisan karya ilmiah yang terakhir dilakukan oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1. Untuk memperoleh keseragaman dalam format penulisan, maka diperlukan pedoman yang mengatur hal tersebut. Selain untuk menyeragamkan format penulisan, pedoman tersebut juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas tulisan dari para mahasiswa. Judul penelitian berisi pernyataan yang secara spesifik mencerminkan isi penelitian yang akan dilakukan, mencerminkan konsep dari gejala atau fenomena yang diteliti, atau hubungan antar konsep dari gejala atau fenomena yang diteliti. Kriteria judul penelitian yang baik adalah singkat, jelas, menarik, mudah diingat, tidak membuka penafsiran ganda, dan menunjukkan dengan tepat masalah yang akan diteliti. Judul penelitian harus aktual dan mencerminkan hasil yang dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, judul tidak boleh mengandung tabel, gambar, singkatan, dan kata-kata tidak sopan. Format penulisan judul penelitian yang baik dan benar yaitu 1. Diketik dengan huruf kapital. 2. Menggunakan huruf Times New Roman. 3. Ukuran huruf minimal 12. 4. Format ketikan harus dalam bentuk piramida terbalik atau dalam kurung V. 5. Menggunakan spasi 2 jika lebih dari 1 baris dan spasi 1 jika lebih dari 2 baris. 6. Jumlah kata pada judul penelitian antara 14 sampai 20 kata. Tidak boleh disingkat dan ditulis. Pada bagian tengah, bahasa daerah dalam teks ditulis dalam huruf miring atau dalam kurung italik. Tinjau pustaka. Tidak dicantumkan sebagai bagian dari struktur artikel. Dengan demikian, pengutipan pustaka yang dianggap penting dapat dipadukan dalam bab pendahuluan dan kurung introduction atau dalam pembahasan. Pengutipan pustaka dalam pembahasan seperlunya saja, dan yang lebih diutamakan adalah pembahasan terhadap hasil analisis data yang ditemukan sendiri. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.